الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat iman dan nikmat Islam, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, setiap pagi dan sore kita senantiasa membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain, yang artinya, ya Allah, Zat yang maha hidup dan Zat yang maha tegak, bahwasanya aslihli birahmatika astaghits, dengan rahmatmu kami meminta kepada Engkau ya Allah, maka perbaikilah urusan kami semuanya, dan janganlah Engkau sandarkan kami kepada diri kami sekejap mata pun. Kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, di dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar kita senantiasa menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Yang mana di sini menunjukkan bahwasanya hamba itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita kerjakan, salat kita, ngaji kita, puasa kita, tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk melaksanakannya. Jamaah yang berbahagia, kita senantiasa membaca ayat setiap hari dalam salat kita. Dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kita telah mengucapkan setiap hari bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat untuk kita meminta pertolongan, tempat untuk kita memohon, tempat untuk kita meminta menyelesaikan segala urusan-urusan yang kita hadapi. Maka dari itu, janganlah kita senantiasa meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah pada kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita melaksanakan ikhtiar-ikhtiar yang lain. Allah yang pertama kita tuju, Allah yang pertama kita mintai tolong. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada seorang anak yang berbunyi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam
Ibnu Abi Dunya mengeluarkan sebuah hadis ya, yang dibawakan oleh Syekh Faisal rahimahullahu taala. Ketika beliau menjelaskan mensyarah hadis ini, beliau menceritakan sebuah kisah ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan inna bani fulan aghadu alayya. Sesungguhnya bani fulan mereka telah menyerang kepada kami. Fadahabu bi ibni wa ibili. Kemudian mereka keluar, mereka pergi dengan membawa tawanan anak-anak kami dan juga harta-harta kami. Ini seorang laki-laki yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengarahkan kepadanya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi ini tidak tempat untuk mengadu. Adukanlah masalahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang bisa menolong kita semuanya. Maka Nabi mengatakan, inna ala Muhammadin kada wa kada. Sesungguhnya keluarga Muhammad seperti ini dan seperti ini. Malahum muddun min ta'amin aw sa'un. Kadang-kadang keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya makanan meskipun satu mud, apalagi satu sa' yang lebih banyak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menasihatkan kepadanya, fas'alillah. Maka mintalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikanlah masalahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian seorang laki-laki ini pun pulang, kemudian ketemu dengan istrinya. Istrinya pun bertanya kepadanya, apa yang disampaikan Muhammad kepada engkau? Maka seorang laki-laki ini pun menceritakan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya intinya dia diperintahkan oleh Nabi untuk meminta kepada Allah, untuk mengadukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian istrinya pun mengatakan, ni'ma ma radda alaika. Itulah sebaik-baik jawaban atas engkau. Maka kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berselang lama dia pun diberikan harta yang lebih melimpah daripada sebelumnya, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan kejadian yang dialaminya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berwasiat, kemudian berkhutbah di mimbarnya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi membacakan ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar semua urusannya, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Fas'alillah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang ulama mengatakannya, yang bernama Wahab bin Munabbih, ketika ada seorang yang mendatangi seorang raja, mendatangi penguasa, kemudian Wahab bin Munabbih pun mengatakan kepadanya, waihak, celaka kamu, celaka, bahwasanya ta'ti man yaghlaqu anka babahu, kamu mendatangi orang yang menutup pintu untukmu, wa yudhiru laka faqrahu, dan orang yang menampakkan kepadamu kefakiran, wa yuwari anka hinahu, dan orang yang menyembunyikan kekayaan kepadamu. Bahwasanya itulah sifatnya manusia ya. Mungkin meskipun dia punya, tapi ketika mungkin saudaranya mau minjam, hutang dan yang lainnya, minta sedekah atau yang lain, kadang mengaku tidak punya. Inilah sifat manusia.
menyembunyikan kekayaan dan menampakkan kefakiran. Kemudian dia melanjutkan wa tad'u man yaftahu laka babahu, dan engkau meninggalkan orang atau meninggalkan zat yang membuka pintu untukmu. Wa yuthiru laka hinahu, dan yang menampakkan kekayaan kepadamu, bahkan membuka pintu nisfal lail wa nisfan nahar, membuka pintu di sepanjang siang dan sepanjang malam. Bahkan dia Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada engkau, ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan kepada kalian. Ini perkataan Wahab bin Munabbih, yang mana mendidik seseorang agar dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendatangi makhluk ketika ada suatu permasalahan. Hal ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas, yang mana kita sering membaca Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Makna As-Samad sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan ada dua makna. Yang pertama adalah As-Sayyidul Azim alladzi qad intaha fi su'dadihi wa majdihi wa kamalihi. Allah adalah As-Sayyidul Azim, raja di raja, yang mana Allah Subhanahu wa taala merupakan sudah puncak di dalam kekuasaannya, puncak di dalam kebaikannya, puncak di dalam kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Adalah milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sampai kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala setelah mewafatkan semua makhluk, kemudian Allah pun bertanya, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan ini? Kemudian ayatnya menjelaskan lillahil wahidil qahar, adalah milik Allah, zat yang maha wahid, maha tunggal, zat yang maha al-qahar, maha perkasa. Ini makna somat yang pertama. Makna as-somat yang pertama adalah Allah raja di raja, yang merupakan puncak kekuasaannya, puncak kebaikannya, dan puncak kemuliaannya. Kemudian kata beliau, wa min ma'anis somat, dan makna as-somat yang kedua adalah alladzi tasmudu ilaihi kullul khalaiq fi hawaijihim wa muhimmatihim. Bahwasanya makna as-samad yang kedua adalah semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kepentingan-kepentingannya, yang mana Allah tidak butuh kepada makhluk, bahkan makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang kita baca tadi, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau sandarkan diri kami ya Allah kepada diri kami meskipun hanya sekejap mata. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wa taqabbal minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa'ajibullah idza ma da'akum
وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة والظالمين اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم جنبنا صراط أصحاب الجحيم من المغضوب والضالين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله